Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Di sini pada siang hari ini kita akan membawakan mosi dengan tema Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Oke. Uji kelayakan orang tua untuk memiliki anak menurut kami tidak maksimal melalui tes tertulis yang akan diwajibkan oleh pemerintah. Tes tertulis adalah salah satu bentuk evaluasi yang paling umum yang digunakan biasanya di sekolah. Tes ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau tugas tertulis kepada peserta tes. Dan kemudian peserta tes akan memberikan jawaban tertulis sesuai dengan instruksi yang diberikan. Namun kelemahan dari tes tertulis adalah bahwa tidak semua orang tua memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri secara tertulis dengan baik, sehingga tidak terlalu dapat mengukur secara akurat kemampuan sebenarnya dari orang tua. Hal ini menekankan pentingnya penggunaan berbagai bentuk evaluasi untuk mengukur kemampuan orang tua secara holistik. Pada proses pelaksanaan ujian tertulis, banyak jenis kecurangan yang dapat dilakukan. Walaupun upaya pemberantasan kecurangan dalam tes sudah ditumpas habis, namun orang tidak akan kehabisan cara untuk melakukan hal tersebut karena kecurangan bisa dilakukan dari sisi mana saja. Contohnya seperti menyalin jawaban dan juga menggunakan negosiasi dengan pihak instansi atau penyelenggara tes tersebut. Yang terhormat Dewan Juri, pada dasarnya pernikahan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang mengatakan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, di mana konsep dari pernikahan itu sendiri ialah membentuk impian sebuah keluarga yang sempurna dengan kehadiran seorang anak yang berbakti dengan stigma pola asuh yang baik. Sepasang orang tua yang menikah pastinya sudah mempersiapkan emosional dan juga mentalnya dengan matang. Apalagi menikah itu menyatukan dua keluarga besar serta dua individu dengan pemahaman yang sangat jauh berbeda, yang butuh pemahaman yang matang dan bijaksana dalam menjalaninya. Di antara persiapan yang penting dilakukan sebelum menikah adalah memahami dan mempelajari tentang undang-undang pranikah. Secara umum, undang-undang pranikah adalah perjanjian yang disepakati oleh pihak suami dan juga pihak istri yang dibuat pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan. Fondasi kehadiran perjalanan pranikah dalam ikatan perkawinan adalah mengatur akibat-akibat yang timbul dari perkawinan, sehingga dibutuhkan perlindungan hak dan kewajiban masing-masing saat menjalankan ikatan perkawinan. Merujuk pada peraturan perundang-undangan perjanjian pranikah diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama mendapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Menurut kami, berdasarkan keterangan dan penjelasan yang baru saja disampaikan, seharusnya undang-undang pranikah sudah cukup untuk menjadi tolak ukur dari kelayakan orang tua sebagai syarat untuk memiliki anak. Ditambah lagi, pemerintah belum memberitahukan dengan spesifik mengenai tes yang diwajibkan orang tua mengenai syarat untuk memiliki anak. Jika memang tes yang dilakukan itu tes tertulis hanya menilai berdasarkan pandangan objektif, sedangkan faktor subjektif sebagai pendukung orang tua yang sudah layak untuk bisa memiliki anak terabaikan. Seperti orang tua yang sudah menikah contohnya, secara tidak langsung orang tua tersebut pasti sudah dikategorikan sebagai orang tua yang layak untuk memiliki anak. Selain melengkapi dan mematuhi undang-undang pranikah, orang tua sebelum menikah juga diwajibkan untuk menguasai ilmu parenting. Ilmu parenting adalah serangkaian interaksi berkelanjutan antara orang tua dan juga anak, yaitu proses yang menyebabkan dari kedua belah pihak. Sejatinya definisi ilmu parenting dapat kita artikan sebagai pengetahuan dan kemampuan orang tua yang mengasuh dan mendidik anak. Orang tua yang mampu memahami keadaan baik fase perkembangan yang dilewati anaknya, maka dapat mempersiapkan dan menerapkan pola asuh positif yang berpengaruh pada tumbuh kembang sang anak. Ya, faktor juga merupakan media tumbuh dan berkembang, bukan hanya
bukan hanya ada orang tua yang sebagai faktor, tetapi ada faktor dan media lain. Contohnya seperti faktor lingkungan, nutrisi, pendidikan, dan yang terpenting adalah keluarga. Perlu diingat dan disegarkan kembali ingatan kita bahwasanya keluarga mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan sektor perkembangan sosial dan emosional, sehingga anak tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dan kuat saat melakukan interaksi sosial di lingkungan masyarakat. Peranan keluarga dalam perkembangan sosial anak tidak hanya menyangkut perkara sosial dan juga sosial ekonomi dan juga kebutuhan struktural keluarga dengan interaksinya saja, akan tetapi pergaulan yang terjadi dalam keluarga turut menentukan dan memegang peranan penting, terutama sikap dan kebiasaan dari orang tua. Orang tua juga tidak harus melakukan tes uji kelayakan untuk mengetahui bahwa orang tua tersebut sudah layak untuk bisa memiliki anak dan juga keturunan. Orang tua juga bisa mempelajari dan mendidik anak diantara dengan cara mendidik yang disarankan, ialah cara mendidik anak dengan otoriter, demokratis, dan laissez-faire. Dewan juri yang terhormat, dengan diwajibkannya tes uji kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak, tidak ada satu fakta pun yang mengatakan bahwa tes dan uji kelayakan ini maksimal untuk diberlakukan dan diwajibkan. Menurut kami, kita harus melihat potensi dan kemampuan orang tua tak hanya dari satu sisi, yakni dari uji kelayakan. Karena pada dasarnya orang yang sudah memutuskan untuk menikah adalah pribadi yang sudah dewasa dan sudah matang secara fisik, mental, dan juga ekonomi. Mengambil contoh pada kasus yang terjadi di sekitar kita dengan orang tua kita. Orang tua dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah justru lebih memiliki kesiapan dan kesediaan yang lebih matang dalam hal mental dibandingkan orang tua yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Oleh karena itu, menurut kami selaku tim oposisi tidak mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes uji kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak. Sesuai dengan pernyataan di atas, karena orang tua memiliki pola asuh dengan cara terbaiknya masing-masing. Mungkin itu saja dari saya selaku tim oposisi. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.